Baik, seperti yang juga bersama-sama kita tahu akan ada investasi yang Iya, digelontorkan senilai 20 triliun rupiah ya dari Danantara untuk sektor peternakan ayam begitu ya, nah atau sektor pangan juga. Nah kalau dari Anda sendiri melihat sebetulnya angka 20 triliun ini apakah angka yang cukup fantastis atau sebetulnya ini boleh dibilang angka yang cukup begitu untuk bisa mengembangkan bagaimana peternakan ayam di tanah air untuk demikian dikembangkan dan tentunya juga ini mungkin akan semakin berdampak positif ya kepada program prioritas lain seperti misalnya makan bergizi gratis. kalau terkait, angkanya besar, fantastis atau tidaknya mungkin, kita sebagai pengamat perlu lebih mengetahui lagi ini nantinya secara detail akan difokuskan untuk apa sih Mbak Sinta? Apakah akan membangun, peternakan ayam yang baru di sentra-sentra yang memang, kekurangan atau, ini juga digunakan untuk membantu peternak lokal atau peternak kecil yang sudah ada? Karena per saat ini seperti diketahui ayam kita itu sebetulnya termasuk surplus. Secara historis juga untuk ayam petelur, hasil telurnya pun kita masih surplus, begitu pula dengan ayam potong. Sehingga dengan adanya bantuan investasi 20 triliun khusus untuk mengembangkan peternakan ayam ini, perlu juga diperhatikan apakah strateginya sudah sampai nanti ke penyerapannya bagaimana, karena jangan sampai nanti malah jadinya membuat harga tidak stabil karena surplus tersebut. Baik, jadi artinya kalau dilihat kondisi saat ini ya di Indonesia ayam sendiri cukup surplus Iya, begitu ya. Jadi untuk 20 triliun ini lebih kepada apa sebetulnya? betul. Lebih kepada pengembangan dari Yang sudah ada kah, yang sudah ada atau mungkin akan menambah ada yang baru eh, lagi. peternakan baru begitu atau tempat peternakan baru begitu ya. Nah, lalu jika rencana pengembangan peternakan ayam ini berjalan, bagaimana sebetulnya agar nanti ke depannya ini tidak mematikan para peternak-peternak ayam lokal begitu ya. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan hal ini? Tentu yang pertama perlu ada off-take agreement, Mbak. Jadi memang sudah ya bersinergi lah antara kalau memang ternyata diadakannya peternakan Iya. baru, ada pula agreement untuk peternakan lokal yang sudah ada untuk menyerap hasil ternak mereka. Jadi tetap tidak kalah saing dengan yang kemungkinan akan ada yang baru ini. Karena kalau kita melihat dananya sebesar 20 triliun, kalau memang dibuat yang baru tidak mungkin dalam skala kecil. Ini pasti peternakan skala besar dengan kualitas yang lebih modern juga. Itu juga termasuk pakannya mungkin lebih baik atau kembali lagi kita belum tahu ini detailnya nanti untuk digunakan untuk apa ya. Nah, Untuk pakannya untuk kah? pakannya kah atau untuk Persiapan lahan biosecurity lagi ya? check-nya kah? Iya, Ya. kita nggak tahu, tapi nantinya yang pasti selalu harus dikonsider adalah jangan sampai yang peternak kecil ini kalah saing dalam ragam aspeknya yang akan datang itu, begitu Mbak. Baik, tapi kalau untuk saat ini ya, menurut pandangan Anda sendiri atau menurut pandangan tim riset sendiri ya, sebagai evaluasi untuk para peternak-peternak lokal nih seperti apa sih? Artinya mungkin dari sisi kualitas begitu ya, lalu juga mungkin dari sisi kesehatan dan keamanan juga dari unggasnya itu sendiri. Karena kalau kita lihat saat ini pemain swastanya juga cukup banyak dan cukup masif Iya, begitu ya. Seiring tadi juga kita sempat menyinggung sedikit bahwa kan saat ini ada program makan bergizi gratis begitu ya dari pemerintah. Artinya ada program-program prioritas yang diharapkan nih mampu menyerap unggas atau ayam-ayam dari para peternak ya, terlepas dari para peternak lokal ataupun dari swasta. Nah, tapi untuk evaluasi dari para peternak lokal ini sebetulnya seperti apa sih? Atau mungkin dari peternakan kecil? Kalau kita bicara perunggasan, sebetulnya masalah terbesarnya 70% masalah terbesar itu terkait di hulunya Mbak, yaitu di pakannya. Karena ayam kan untuk unggas itu yang dikonsumsi adalah either kedelai atau jagung dan kedelai dicampur. Nah, kedelai kan seperti kita sering obrolin memang kita juga masih impor ya Mbak. Itu juga sebetulnya salah satu aspek yang dibahas. Ini kan untuk 20 triliun untuk ayam ini kan tujuannya untuk mendukung protein di MBG juga nantinya. Kenapa hanya di ayam saja? Kenapa kita tidak memperkuat juga di kedelai yang bisa dikonsumsi manusia dan juga bisa yang khusus untuk pakan ayam. Sehingga untuk peternakan ayam lokal yang sudah ada terkait hulunya mereka itu bantuan di pakan ini menjadi lebih baik juga kalau kita kokohkan di
pertanian jagung kita dan juga kedelai. Karena kan kedelai ini lebih karena secara economic value tidak menarik untuk petani. Nah, kenapa tidak ada fokus di sana? Atau mungkin memang ada, karena kan kita juga belum tahu nantinya untuk apa 20 triliun itu, mungkin nantinya akan dialihkan ke sana juga. Kami harap sih begitu ya Mbak, sehingga tidak hanya fokus di ayam saja, tetapi secara menyeluruh. Lalu kalau untuk evaluasi lainnya adalah lebih ke biosecurity measure-nya juga sih Mbak, karena ayam itu rentan terkena penyakit, sehingga sebetulnya itu adalah hal yang termasuk untuk yang modern pastinya lebih pricey. Nah itu mungkin juga bisa dievaluasi, dan yang pastinya bagaimana nantinya cold storage-nya sehingga nantinya saat didistribusikan kualitasnya masih tetap baik dan bisa diserap dan tidak kalah saing dengan nantinya ada peternakan-peternakan baru begitu. Baik, tapi kalau dari tim riset sendiri bagaimana menilai potensi alokasi investasi ya untuk pengembangan infrastruktur peternakan modern, lalu juga integrasi pakan juga dan juga efisiensi dari rantai pasok logistik unggas ya sebetulnya. Apalagi tadi Anda menyampaikan kan kalau untuk saat ini sebetulnya ayam sendiri memang sudah surplus ya. Nah tapi kan kita belum lihat lagi data terbaru dan terkini ya seiring dengan ada program MBG ini begitu. Apakah benar-benar surplus, apalagi pemerintah juga tadi menggelontorkan 20 triliun rupiah, mungkin harapannya ke depannya semakin ditingkatkan lagi peternakannya, tapi juga serapannya juga harapannya semakin terserap lagi begitu ya, atau mungkin nanti ke depannya bisa jadi ada peluang ekspor juga ya dari Indonesia begitu untuk ke negara-negara tetangga. Nah, Anda sendiri melihatnya untuk potensi alokasi investasi ini sebetulnya seperti apa sih? Apakah Anda yakin ini akan cukup efektif untuk bisa mengembangkan peternakan ayam di tanah air? Oke, kalau untuk alokasinya kalau dari pandangan kami akan lebih efektif kalau berfokus di penguatan peternakan ayam yang sudah ada. Karena kita melihat kembali datanya bahwa untuk stok ayam kita, unggas itu kita baik dan cenderung surplus. Sehingga daripada ditambahkannya peternakan baru, kita memperkokoh yang sudah ada. Nah, menurut kami ini bagus kalau ayam ini dijadikan payung. Dia memayungi untuk banyak hal seperti untuk pakannya. Jadi dari sebutan kita memang 20 triliun ini untuk ayam, tetapi tidak fokus hanya membangun peternakan, kita juga membangun bagaimana dari di hulunya kita bisa membantu untuk memberikan pakan yang lebih berkualitas tentunya dan lebih mudah dijangkau oleh peternak kita. Lalu juga teknologinya yang terkait biosecurity-nya, lalu terkait juga pemotongannya juga, dan juga bagaimana distribusinya yang dia dalam kondisi tetap baik dan tidak terinfek bakteria begitu Mbak.